Halo, selamat datang lagi teman hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Belajar Hebat dari Gembira Belajar Media. Seperti minggu lalu, hari ini saya mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa sekali, kedatangan dari orang hebat yang nanti saya akan perkenalkan. Dari beliau, seperti biasa, di Belajar Hebat harus ada yang dipelajari nih. Nah, dari beliau kita akan banyak belajar mengenai bagaimana sih tentang pendidikan, karena beliau sangat relevan sekali untuk membicarakan itu. Lalu bagaimana kita akan belajar soal leadership bersama beliau, juga belajar mengenai pilihan hidup beliau sebagai abdi negara sampai dengan pada posisi saat ini. Baik, tanpa berlama-lama saya perkenalkan langsung yang terhormat Bapak Pejabat Sementara Wali Kota Depok, Bapak Dedi Supandi, SSTP, MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya ketika ditunjuk sebagai pejabat sementara Wali Kota Depok di tengah-tengah kondisi yang luar biasa ya Pak menurut saya? Nggak pernah terfikirkan dan nggak pernah terbayangkan sebetulnya bahwa kita ditunjuk sebagai PJS Wali Kota Depok, karena pada hari itu saya hanya dapat kabar siap-siap ada pelantikan besok untuk jadi pejabat sementara di musim pilkada serentak. Saya kasih kabar itu ke istri saya. Ributnya di mana? Wah, orang bertanya-tanya. Mungkin di Indramayu, mungkin di sini. Ternyata jam 11 pada saat mau pelantikan baru tahu bahwa saya ditempatkan menjadi PJS di Depok. lalu gimana tuh Pak? Karena Bapak ada, menurut saya sih ada dua tugas yang sangat luar biasa sekali. Selain mengendalikan soal COVID-19, Bapak juga harus menjaga soal pilkada. Ya. Saya akhirnya setelah ditugaskan tanggal 26 September menjadi PJS Wali Kota Depok, coba senengnya saya kan orangnya seneng coret-coretnya. Coret-coret kayak gitu kan. Apa sih yang saya harus lakukan di 71 hari kerja ini sampai dengan tanggal 5 Desember. Nah, akhirnya coret-coret itu ketemulah sama saya, ada 5 rencana program saya di sini. Yang pertama itu adalah bagaimana keberlangsungan program dan kegiatan, makanya anggaran perubahan saya kejar supaya ada cepat paripurna DPRD, anggaran 2021, terus pengendalian banjir dan sebagainya, itu bagian dari yang kita lakukan, termasuk juga kemarin jalan amblas kita segera, pokoknya kepala ULP segera ini lelang supaya jalan ini segera termanfaatkan oleh rakyat dan sebagainya. Yang keduanya menjaga kondusivitas lingkungan kerja, termasuk juga netralitas ASN sesuai dengan rule undang-undang. Nah, saya keluarkan 3 aturan sana untuk ASN dan menjaga kondusivitas kerja. Yang ketiga, bagaimana saya mencoba menurunkan tren COVID. Yang Depok yang saya katakan dulu itu kadang-kadang ceritanya zona hitamnya kepekat katanya gitu. Hitamnya udah sampai nggak kelihatan apa-apa ya Pak. Terus akhirnya turun zona merah segala macam, terus kemarin alhamdulillah saat ini ke zona oranye. Bahkan kabar gembira sudah ada 1 kecamatan yang beralih ke kuning. Nah, ini mudah-mudahan terus berjalan dan kita akan terus kalau ini sukses, ada beberapa ruang isolasi mandiri, saya yakin ini terus menurun. Dan yang keempat adalah bagaimana menjaga pilkada, jangan sampai pilkada ini menjadi klaster-klaster baru. Jadi saya sudah buat beberapa tagline-nya, seperti tagline tutup mulutmu, suarakan pilihanmu, yang kayak gitulah. Dan yang terakhir itu bagaimana ke depan saya menaruh beberapa perubahan di 2021 untuk pemulihan ekonomi pasca COVID. Jadi siapapun nanti wali kotanya yang terpilih, itu ke depan dia ada program yang sudah saya buat, yaitu bagaimana mereka membuat pemulihan ekonomi pasca COVID. Itu dia, berarti hari ini selain teman belajar juga akan belajar banyak, sudah mendengarkan berita baik, terutama untuk teman belajar yang ada di Depok, bahwa sudah ada yang membaik, bahkan ada 1 kecamatan ya Pak, yang sudah kuning, yang tadinya katanya hitam pekat gitu. Tapi kita sekarang sudah orange ya, alhamdulillah. Dan pastinya jangan berhenti untuk menjaga kesehatan dan juga selalu menjalani protokol kesehatan yang baik. Seperti saat ini di Gembira Belajar, kita cukup jauh jaraknya antara Bapak PJS Wali Kota sama saya. Jadi kita semua berusaha untuk menjaga supaya penyebaran COVID juga berkurang.
Sekarang saya kepengen ngobrol sama Bapak tentang pribadi Bapak nih. Seorang Bapak Dedi Supandi itu waktu SD, waktu dulu awal sekolahnya itu gimana sih Pak? Eh, saya ini orang tua sebetulnya dia seorang petani bibit ya. Petani bibit. Petani bibit. Jadi yang kadang-kadang setiap bulan itu pasti jual bibit ke Sumatera kemana. Setelah itu beliau punya pabrik heler Ya. dan saya terlahir di sana di Majalengka di sebuah kampung namanya itu Kampung Pasir Desa Kumbung, Kecamatan Raja Galuh. Jadi kalau dari Raja Galuh naik ke atas di sana itu bagian dari lembah kaki Gunung Ciremai sebetulnya. Iya. Jadi dari rumah saya ke jalan raya itu sebetulnya kurang lebih 3 km. Jadi kalau saya berangkat sekolah jam 5 kurang 10 menit tuh harus sudah keluar dari rumah. Dan itu saya pasti lari-lari menuju jalan raya. Sekolah itu jam berapa tuh Pak waktu itu? Sekolah masuknya jam 7. Jam 7 ya, jam 5 7. pagi sudah harus keluar dari rumah. Jam 5 kurang 10. Kalau jam 5 itu udah pasti kesiangan. Oh gitu ya Pak. Itu harus jalan dulu 3 kilo ya Pak? Harus jalan dulu 3 kilo, bahkan untuk menempuh jalan 3 kilo itu kalau saya kesiangan lari-lari. Dan itu tiap pagi, terus baru berhenti di jalan raya, baru naik angkot. Setelah naik angkot, nyampe terminal, jalan kaki lagi. Ke sekolah. Ke sekolahnya, karena kurang lah gitu kan. Iya. Dan kalau nunggu angkot juga lama. Nah, itu berjalan tahunan, terus setelah itu sampai SMA, SD situ SMA itu saya di SMA 1 Majalengka. Jadi katanya sih SMA favorit gitu kan. Nah, SMA lulus pada saat itu tahun 95 SMA. Nah, kalau ada yang di hadapan saya ini istri saya lulusan 97, jadi kita satu SMA. Oh satu SMA Satu Pak? SMA sebetulnya. Jadi cinta dari SMA ini Cinta sampai sekarang ya Pak. Alhamdulillah. Nah setelah itu saya bingung ya kita mau sekolah kemana gitu kan. Akhirnya orang tua saya menyarankan. Pada saat orang tua saya mendirikan pabrik heler, ceritanya ada kisah yang pilu saat itu karena izin pabrik heler itu dipersulit. Nah, ini masa lalu mungkin lah. Dipersulit oleh camat setempat gitu. Iya. Jadi langsung perintah orang tua saya itu, kamu cari sekolah yang kira-kira kamu bisa di camat. Itu petuanya orang tua ya Pak? Cari sekolah yang jadi camat. Cari orang tua yang kira-kira kamu bisa jadi camat, dan pada saat kamu jadi camat jangan sakiti pengusaha. Kalau butuh duit mintalah ke bapak gitu. Jadi waktu itu sekolah apa jadi camat, APDN waktu itu ya. Jadi saya waktu itu karena jaga-jaga, jadi ke STPDN saya daftar, UMPTN juga kita ikut, terus di swastanya juga ikut. Jadi swastanya di Unpar, UMPTN-nya saya ada 3 pilihan, ada pilihan pertama ITB, kedua Unpad, ketiga UI kalau nggak salah, dan yang ikatan dinasnya STPDN gitu. Cerita saat itu saya masuk di Unpad UMPTN. Ya, masuk di Unpad pada saat saya lagi penantaran P4 waktu itu setelah ospek, karena udah botak ini nih. Waktu itu ada bapak nyusul bahwa kamu diterima di STPDN dan saran dari orang Pemda untuk beralih ke STPDN gitu. Saya nggak mau waktu itu, udah betah di Unpad. Yang kedua juga berpikir pengen rambut saya dipanjangkan gitu dulu tuh. Panjangkan itu ya. Waktu itu padahal baru P4 ya Pak? Baru P4, baru ospek, tapi udah di sini aja udah nggak mau. Ya pokoknya pengen dipanjangkan. Lihat di situ kan berdekatan Unpad dengan STPDN, lihat botak-botak kayak gitu terus ceking-ceking main udah Unpad. Nah, terus yang swastanya juga keterima. Waktu itu di Universitas Katolik Parahyangan Unpar di planologi. Yang membuat saya akhirnya kembali apa yang menjadi saran orang tua pilih di STPDN, jujur kita jujur-jujuran bahwa saat itu di STPDN itu ya dikenal dengan sekolah itu tanpa biaya lah, gratis gitu kan. Jadi ya saya berpikir karena saya anak pertama, saya punya adik 2 dan dua-duanya perempuan, ya udahlah saya pilih ke STPDN, tapi biarkan nanti orang tua bisa untuk menyekolahkan buat adik-adik saya. Itu sebetulnya yang kita luar biasa sekali dan sangat inspiratif sekali. Tapi Pak,
Kalau dilihat dari tadi cerita Bapak, itu Bapak bisa dapat berprestasi, keterima ke UMPTN, diterima di STPDN, juga diterima di kampus swasta. Padahal di awal-awal Bapak sekolah itu bukan untuk mendapatkan akses ke sekolah, itu bukan suatu yang mudah ya Pak. Ya. Nah berarti artinya untuk teman belajar juga bahwa itu bukan alasan untuk kita nggak maju gitu ya Pak. Betul. Jadi yang saya harapkan kepada teman-teman sebagai untuk bagaimana belajar hebat, bagaimana gembira belajar. Jadi tidak ada yang terlambat untuk belajar, gitu kan. Belajar itu tidak ada yang terlambat. Kita udah terlambat, tidak. Bahkan belajar yang baik itu bukan berarti dia prestasi, mohon maaf ya, misalnya rankingnya bagus apa, bukan. Karena saya bercerita tentang pendidikan, maka di Jawa Barat ini permasalahan pendidikan dari mulai rata-rata sekolah itu masih di 8,37. Artinya kan se-Jawa Barat ini rata-rata masih kelas 2 SMP. Minim ya Pak. Minimnya itu. Kita jadi rata-ratanya itu. Artinya kan belum sampai di SMA. Bahkan yang ingin kita kejar adalah rata-rata lama sekolahnya di 12 tahun kan. 12,48 tahun. Terus belum lagi kita bercerita tentang aksesibilitas pendidikan, belum lagi mutu pendidikan. Nah, pada saat itu kita gabung, ternyata ada hal yang kita harapkan, baik itu bercerita tentang pendidikan karakter yang berbasiskan budaya dan pendidikan berbasiskan karakter budaya Jawa Barat. Jadi saya pikir ini pendidikan di Cakrabuana, saya terima kasih banyak ke yayasan yang telah mencoba berpikir, karena saya di Jawa Barat, di Dinas Pendidikan Jawa Barat, ini di luar dengan PJ Wali Kota ya, itu akhirnya saya membuat inovasi dengan nama pendidikan karakter berbasiskan budaya Jawa Barat, gitu kan. Yang di dalamnya pendidikan karakter itu kita selimuti menjadi 3 inovasi. Yang pertama adalah tentang Jabar Masagi, yang kedua tentang revitalisasi kolaborasi antara pendidikan menengah dengan pendidikan pertama, dan yang ketiga itu adalah tentang Jabar Future Leader. Jadi ada pendidikan Masagi, ada revitalisasi, dan ini semuanya saya lihat SD, SMP, SMA tadi saya lihat di Cakrabuana ini cukup luar biasa. Dan itu gambaran yang saya ingin lakukan. Manajemen berbeda, kepala sekolah berbeda, SD, SMP, tapi dalam sebuah kolaborasi, tempat latihan keseniannya sama, tempat teaternya sama, itu menjadi sebuah latihan yang sebuah kolaborasi dilakukan. Nah, ini yang sangat sulit ditempuh dan dilakukan untuk merger revitalisasi di level negeri. Gitu ya Pak. Dan ini sudah kita lakukan. Tahun depan ini ada 3 kolaborasi. Jadi nanti ada sekolah SMA yang bergabung dengan SMP, manajemennya beda, tapi lahannya sama. Nanti kita bangun fasilitas yang sama buat 2 sekolah ini. Ini sebuah ide-ide yang harus nyampe, ide-ide yang di Cakrabuana ke sekolah-sekolah negeri, gitu kan. Jadi tidak ada lagi SKAT, gitu kan. Terima kasih banyak nih Pak. Penilaian Bapak sangat berarti untuk Cakrabuana terutama. Untuk Bintara juga. Nah, berarti Pak artinya dalam lingkungan yang bisa dibilang tanpa sekat, artinya saling membaur ya antara tingkat, itu oke, berarti itu baik ya Pak. Kan begini ya, makanya dari sana itu ada beberapa permasalahan yang tidak pernah selesai di pendidikan, tentang aksesibilitas, tentang peningkatan mutu. Aksesibilitas, bagaimana kita masih dapatkan sekolah-sekolah yang tanahnya sebetulnya masih tanah milik desa, nggak selesai. Ada lagi yang kita temukan, lahan-lahan misalnya SD yang lahannya masih luas tapi dia tidak punya solusi untuk membangun, gitu. Jadi saya akhirnya berpikir bagaimana terjadi revitalisasi antara sekolah yang itu menjadi sekolah SMA dengan sekolah yang SMP misalnya dalam sebuah kawasan, daripada kita harus mencari lahan lagi tapi saling menguntungkan kayak gitu. Itu menjadi sebuah hal solusi yang baik kalau menurut saya. Dan tahun ini akan kita hadirkan, sudah ada kita hadirkan 3 ya, Pak? rencana sekolah. Insya Allah lancar semuanya. Baik Pak, tadi kita ngomongin pendidikan. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, yang ingin saya tanyakan, terutama dalam kondisi yang saat ini nih Pak, tentunya Bapak juga mengalami keluhan dari orang tua, keluhan dari sekolah, keluhan dari siswa. Nah, sebenarnya dalam kondisi yang saat ini untuk orang tua dulu mungkin ya Pak, bagaimana sih untuk menjaga supaya kualitas pendidikan anaknya itu tetap baik gitu? Pendidikan itu adalah sebuah investasi.
Jadi investasi itu dirasakannya sebetulnya bukan 1 atau 2 tahun saat ini, tapi bercerita untuk 15-25 tahun ke depan. Nah, kaitan dengan tadi pandangan orang tua bahkan murid, kita sudah melakukan survei sebetulnya. Dan kenapa kita harus lakukan survei? Biar kebijakan yang kita lakukan ini bersumber dengan data, bersumber dengan fakta. Jadi kalau kita lakukan survei itu sedikitnya ada 9 tanggapan yang masuk. Yang tadi dari orang tua dulu ya. Orang tua ini tanggapannya, mereka itu sangat kesulitan mendampingi anaknya untuk belajar daring. Betul. Itu salah satunya. Betul. Yang orang tua pun juga di survei itu mereka keberatan dengan kuota internet. Itu juga masuk. Yang ketiga, kesulitan orang tua untuk menghubungi bapak ibu gurunya. Nah, dan yang keempat, keinginan orang tua bahwa anaknya itu harus bisa belajar mandiri betulnya. Itu 100% ngomong orang tua itu, saya tuh berharap saya bisa tetap kerja, anak saya bisa belajar mandiri gitu kan. Walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Gitu. Dan yang selanjutnya orang tua juga berharap bahwa ada beberapa pihak bahwa sekolah itu segera dong tatap muka, nggak bisa dengan ini aja. Itu juga orang tua begitu ya. Betul. Terus kita survei juga anak. Pada saat anak disurvei, dia juga merasakan kesulitan dengan belajar daring. Terus yang keduanya, kalau belajar daring ini jangan terlalu banyak tugas dong, itu keinginan anak ya, biasa. Saya waktu dulu pun juga SMP, SMA, kalau guru banyak kasih tugas, nggak senang juga sih sebetulnya. Padahal nggak daring ya Pak? Padahal nggak daring gitu. Nah, dan memang itu buktinya begitu. Terus anak yang ketiga berharap bahwa kalaupun belajar daring, ingin yang konseptual dan kontekstual. Yang jelas. Jadi tidak ingin kata-katanya itu cuma kata-kata penjelasan begini, nggak mau. Jadi pengen ada kontekstualnya seperti apa sih gitu kan. Ingin seperti itu. Termasuk juga keinginan anak terhadap belajar daring ini adalah ingin bahwa mata pelajaran itu dikumpulkan dalam sebuah tematik mapel gitu kan, sehingga mata pelajaran itu tidak terlalu banyak ini dan keinginan banyak kadang juga praktek. Itulah yang sebetulnya dirasakan berdasarkan dari hasil survei. Makanya strateginya saat itu, sebelum BOS pusat itu menyampaikan silahkan pergunakan dana BOS untuk pembelian kuota, kita di dana BOPD, tapi yang ada di negeri, itu sudah menyampaikan silahkan dipergunakan untuk pembelian internet. Jadi Juli Agustus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, September sampai Desember ini dari dana BOS provinsi. Nah di luar itu kita pun juga sudah tanda tangan MOU dengan Telkomsel, ada 3.200.000 sekian untuk kuota Merdeka Belajar yang itu juga tersebar di beberapa sekolah. Itu bagian-bagian yang memang kita peruntukkan untuk persiapan belajar di rumah. Hal yang lain yang kita sampaikan juga akhirnya bagaimana kita membuat kurikulum darurat. Di kurikulum yang disederhanakan ditambah kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini menggabungkan beberapa mapel-mapel pelajaran sehingga misalnya ada 5 mata pelajaran bergabung menjadi satu tematik, ujiannya cukup 1 gitu kan. Ini upaya-upaya yang kita lakukan dengan tidak mengurangi kualitas belajar mengajar. Karena kita berharap lebih banyak bagaimana menumbuhkan karakter daripada anak didik. Nah, ini harus kita pahami karena karakter inilah yang dia dengan kondisi zaman seperti apapun anak didik ini akan tangguh untuk terus menghadapi masa depan. Itu kita harapkan. Itu dia yang sangat luar biasa sekali karena Bapak juga pasti ketika diberi tugas sebagai kepala dinas di saat COVID ya Pak. Betul. Itu sudah COVID ya Pak dan harus berpikir sangat cepat sekali. Jadi teman belajar terutama yang orang tua ini kira-kira langkah-langkah yang sudah diambil sama pemerintah untuk mungkin memudahkan kita sekali, mungkin tidak bisa ya. Tapi yang pasti adalah salah satu ada beberapa solusi yang memang sudah dipikirkan dan akan segera dilaksanakan. Baik, itu dia soal pendidikan. Lalu Pak, sekarang soal leadership. Bapak memulai karir dari lurah pernah, camat pernah, sekarang kepala dinas Pak. Tentunya kan memimpin orang gitu ya Pak. Tips dan trik Pak untuk menjalankan keputusan Bapak, leadershipnya itu harus bagaimana sih mengatur orang seperti itu? Saya ini lulus dari STPDN tahun 99.
Oktober. Dan saat itu alhamdulillah juga keberpihakan kepada saya dinobatkan oleh Presiden seolah menjadi lulusan terbaik lah gitu. Dan ditempatkan di kota besar. Itulah yang membawa hidup saya jadi pindah ke Bandung gitu sebetulnya. Nah, saya di sana di Bandung bulan Mei tahun 2000 jadi lurah Antapani Kidul. Jadi kalau sekarang ada warga lurah Antapani Kidul, insya Allah ada yang masih kenal. Yeah. Karena pada saat ketemu saya di beberapa tempat pembelanjaan, warga Antapani Kidul masih ada yang bilang Pak Lurah gitu. Oh, gitu. Nah, artinya ternyata Pak Lurah mantan gitu masih. Lurah di sana saya 5 tahun. Setelah itu saya sekcam di Kecamatan Marga Cinta, sekcam di Kecamatan Buah Batu, pindah lagi menjadi Kasubag penyusunan program, pindah lagi jadi kasubagnya program, pindah lagi menjadi kepala LPSE, setelah itu jadi camat, setelah jadi camat jadi kabag 3 kali, ada kabag organisasi, kabag program, kabag pembangunan, baru ikut open bidding jadi kadis pemberdayaan, baru pindah ke provinsi, open bidding lagi kadis pemberdayaan, baru sekarang jadi kadistik. Artinya yang ingin saya garis bawah itu begini, kalau kita bercerita jabatan, saya hitung udah 15 kali. 15 ya Pak? Jabatan. Cuma beruntunglah jabatan yang saya tinggalkan sudah disediakan jabatan baru kan gitu ya. Yeah. Berbeda dengan orang kadang-kadang ada yang meninggalkan jabatan itu ya jadi ini. Artinya jabatan itu pasti ada awal dan ada akhir. Tidak ada sebuah hal yang abadi. Yeah. Maka konsep kita adalah bagaimana pada saat kita mempunyai sebuah keniatan leadership dan bagaimana kita menjadikan sebuah menjabat sebagai pemimpin yang dengan pemimpin itu bisa dipergunakan sebaik-baik manfaat bagi rakyat. Jadi kalau saya lihat kadang-kadang dengan tanda tangan saya apa sih manfaatnya buat rakyat? Oh ternyata manfaatnya begini. Artinya apa? Di pola pikir kita dalam memimpin adalah bagaimana yang kita lakukan ini adalah sebaik-baik untuk kepentingan masyarakat. Yeah. Masalah yang dikatakan tadi pada saat memimpin ada pro ada kontra itu hal biasa. Tapi kadang-kadang kita ukur dan ketika kita timbang, ini tuh kenapa sih orang mikir begini, ini tuh kadang orang begini. Akhirnya saya katakan bahwa yang paling sulit bagi saya sebagai seorang pemimpin itu adalah rasa adil. Contoh sekarang, rasa adil yang harus saya berikan. Orang mengatakan di telinga kanan saya, segera dong kita buka sekolah. Yeah. Ini anak-anak saya sudah gendut Pak Kadis karena makan terus di rumah misalnya gitu kan. Tapi orang juga ngomong ke telinga yang kiri, kalau nanti terjadi klaster baru siapa yang tanggung jawab? Yeah. Nanti ini klaster baru contohnya begini. Ini semua kan tertuju ya adil itu sulit lah. Jadi pemimpin itu kadang-kadang sulitnya adalah bab adil. Yeah. Sehingga kita harus menelaah, kita harus mencoba mengukur berdasarkan dari data, dari survei bahwa ya memang harus ada risikonya kan gitu. Tapi ini sebuah hal juga harus kita lakukan. Nah, yang bagi saya yang terakhir cerita tentang tadi kepemimpinan, setiap minggu insya Allah saya ketemu ibu saya. Jadi meskipun saya di Depok sekarang, setiap minggu pasti saya ketemu ibu saya. Setiap hari Minggu tuh Pak? Bukan setiap hari Minggu, setiap minggu, seminggu sekali. Yeah. Kalaupun hari Sabtu Minggu saya punya agenda, pasti saya berangkat, meskipun hanya ketemu 1 jam, 2 jam dengan ibu saya, itu yang saya lakukan. Nah seperti jadwal hari ini malam ini saya jadwal ketemu ibu saya. Saya ketemu ibu saya malam ini jam 8 malam sampai jam 10. Dan jam 10 ya udah, saya balik lagi. Itu kalau boleh tahu Pak, seberapa penting pertemuan dengan sangat ibu? Penting. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena mungkin sebuah pendewasaan diri, sebuah pencarian hidup itu adalah diri kita sendiri ya. Tapi bagaimanapun juga pencarian, pendewasaan dan juga pendidikan, pencarian seperti itu doa ibu itu sangat menuntun gitu kan. Jadi artinya biasa sekali. Kalau ditanya misal minggu ini kapan ketemu ibu saya? Ya kebetulan minggu ini saya ketemu ibu saya nanti jam 8 malam insya Allah. Jadi nih sore ini saya jam 4 sore saya meluncur sama ibu saya. Dan itu diprediksi setengah 8 nyampe sana, jam 8 ketemu, setengah 10 udah beres gitu. Habis itu kita ya udah pulang lagi. Itu rencananya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Untuk obrolan hari ini yang walaupun singkat tapi ditutup sama yang luar biasa. Jadi bagaimana beliau memberikan inspirasi
inspirasi buat kita semua walaupun sesibuk apapun dan kadang-kadang sebingung apapun ya Pak untuk memutuskan sesuatu sebagai pemimpin. Beliau masih bukan menyediakan waktu tepatnya, tapi beliau menunjukkan rasa hormat kepada ibunya untuk datang dan juga ngobrol-ngobrol dan bisa merefresh Bapak dalam seminggu ke depannya lagi ya Pak. Baik, mungkin Pak sebelum kita tutup acara kita hari ini mau ada pesan yang disampaikan untuk warga Depok, untuk teman-teman siswa-siswa yang juga kebetulan menonton hari ini. Ya, buat warga Depok, buat siswa yang ada di Depok, pesan saya saling doakan. Saya mendoakan warga semua, saya mendoakan anak-anak saya, teman-teman pun juga, sahabat saya pun juga doakan saya agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Karena itu yang terpenting. Hari ini saya masih bisa bersilaturahmi. Seminimalnya hari ini saya diberi 3 nikmat. Ada nikmat umur, ada nikmat sehat, ada nikmat silaturahmi. Begitu susahnya nikmat silaturahmi itu kita dapat. Teman-teman bisa saksikan orang ingin mudik di Lebaran kemarin dilarang sampai bela-belain naik di lokomotif dan sebagainya karena ingin silaturahmi. Tentunya hari ini pun juga saya di bulan-bulan kemarin juga saya menyaksikan teman saya sesama kadis hari Kamis ketemu, hari Jumat masuk rumah sakit, hari Seninnya nggak ketemu lagi gitu kan. Itu juga nikmat yang harus hari ini. Jadi manfaatkan selama kalian sehat, lakukan yang terbaik dan pesan saya yang terakhir, sebaik-baik diri kita adalah bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat banyak. Semoga itu menjadi bagian khusus kepada anak didik siswa. 2045 negara kita diprediksi menjadi 3 negara maju, maka hari ini adalah pemimpin-pemimpin pada tahun 2005 ada di pundak kalian. Pesan saya kepada kalian, jadilah pemimpin yang turun tangan, bukan jadi pemimpin yang tunjuk tangan nanti ke depan. Dan pesan saya kepada kalian, jadilah kalian adalah pemimpin-pemimpin yang selalu mengedepankan solusi, bukan hanya pemimpin yang selalu mencaci maki gitu. Dan yang terakhir pesan saya pada kalian harus memimpin dengan berbasic ilmu dan data yang kalian miliki. Sehingga kebijakan dan keputusan yang kalian ambil adalah betul-betul keputusan yang punya nilai manfaat bagi rakyat. Hatur nuhun, pesan saya yang disampaikan seperti itu, mudah-mudahan menjadi bagian dan pesan moral yang terakhir dari saya. Terima kasih banyak Pak untuk kehadirannya hari ini di Studio Gembira Belajar dan pasti juga memberikan inspirasi untuk kita semua bisa menjadi belajar hebat. Terima kasih banyak Bapak Dedi Supandi, SSTP MSI. Sama-sama. Untuk kehadirannya. Salam hormat untuk Ibu Pak malam hari ini. Semoga beliau juga diberikan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih teman belajar. Itu dia episode 2 dari Belajar Hebat Gembira Belajar Media. Sampai jumpa, belajar harus gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.